كل مداح لطه أبدا ليس يضام كل مداح لطه أبدا ليس يضام قد حباه الله جاها فسماء على maqam. Kullu maddahin li Taha, setiap orang yang memuji Rasulullah, nama Rasulullah salah satu di antara nama Rasulullah Taha, ada kesamaan dengan nama Tuhan. Abadan salawasan laisa yudham, tidak akan menimpa kepada orang yang suka berselawat kepada Rasulullah suatu kesusahan. Kita masuk kepada acara pokok, yaitu acara tausiah ceramah agama tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Ki Haji Fadlian Nur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المصلى لتذكير مولد النبي المصطفى بالسلامة والعافية من كل بلية، والصلاة والسلام على سيدنا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله الذي مولده بمكة المكرمة وهجرته بالمدينة المنورة ووفاته في تلك البلدة الطيبة، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العجيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يرى وجهي ثلاثة أنفس، الأول عق الوالدين، والثاني وتارك سنتي، والثالث ومن لم يصلي علي إذا ذكرت بين يديه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kembali sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah dengan ucapan alhamdulillah atas sekian banyak diberikan Allah kenikmatan kepada kita bersama yang tiada ternilai. Yang mana kalau nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita hitung niscaya air laut yang kita jadikan tintah polpen, ranting pohon kita jadikan sebagai batang polpen. Untuk mencatat nikmat yang diberikan Allah kepada kita masih banyak yang belum tercatat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jikalau engkau hitung, kata Allah, nikmatku kepadamu, niscaya engkau tidak bisa untuk menghitungnya. Kita sama-sama dapat mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat iman dan Islam sekaligus nikmat kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan bagi mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasul min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Para alim ulama ataupun guru-guru agama yang berada di sini yang ulun muliakan, tetua pemuka masyarakat yang berhadir di sini pun juga yang ulun muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak-bapak, saudara-saudari, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ucapan ribuan terima kasih ulun ucapkan lawan panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul yang diwakili oleh Al-Ustadz yang pembawa acara. Mudah-mudahan malam ini tidak terakhir bagi kita untuk melaksanakan peringatan Maulid seperti ini, karena menurut catatan di tahun ini besok adalah hari yang terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Hari Sabtu kita masuk bulan yang pertama Rabiul Akhir. Jadi hari Sabtu sudah hidup. Sudah. Bertambah pula umur pada berkurang. Ya, mudah-mudahan dan bulan Rabiul Awal yang kita penuh memuji baginda Rasulullah SAW, nantinya kita mendapatkan ganjaran itu semua. Jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulaka ya Muhammad la khalaqtul ablaq." Seandainya tidak sebab engkau ya Muhammad, niscaya alam semesta serta isinya tidak aku akan jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu saja, tapi kemuliaan Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir Rasulullah berbeda daripada nabi dan rasul yang lain. Lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keajaiban. Surga dibuka, neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala lahir baginda Rasul, seluruh pohon-pohonan yang tidak berbuah sebelumnya itu ketika itu langsung berbuah tanpa berbunga, tapi langsung berbuah. Ini sudah menyalahi kebiasaan. Seharusnya pohon itu berbunga dulu baru berbuah, ini langsung berbuah. Ini keajaiban. Zaharat mina ajaib, telah banyak keajaiban di waktu lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang di kala itu sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya binatang membisu, tidak bicara, saking rindunya menunggu kelahiran baginda Rasul, karena para binatang sudah dikabarkan pada malam itu yang ditentukan oleh Allah akan lahir seorang nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul, paling mulia di antara sekian banyak para nabi. Sehingga diceritakan di dalam Maulid Sintut Durrar, ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nataqat wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa ma hamil hamal fi dhalikal 'am illa atat bi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Di waktu lahirnya baginda Rasul, seluruh binatang jazirah Arab itu bisa berbicara. Dengan fasih dia berbicara, memuji kepada Allah, gembira menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa mereka yang fasih dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keajaiban. Kalau nabi dan rasul yang lain lahir biasa kan ada keajaiban yang aneh-aneh. Tanah yang gersang jadi subur. Akhirnya Rasulullah minaz zulumati ilal nur. Dan dulunya orang-orang yang jauh daripada Allah, bertuhankan zat yang bernama Allah, pada malam hari itu mereka menyambut kedatangan baginda Rasul yang membawa risalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan kita berdatangan gini bisa bertemu dengan Rasulullah.
Ujar Habib Ali menyiikam jisidin hendak bertemu Rasulullah ya qazatun wa mana syaratnya sallallahu alaihi wasallam taslima bersalawat. Yalah. Bersalawat banyak. Di antara kelebihan salawat itu, man shalla alayya kulli yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah. Barang siapa berselawat kepada Rasulullah, apalagi sampai 100 kali sehari, 100 kali sehari, akan Allah kabulkan akan hajatnya 100 daripada hajat. Ad-du'a mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin. Doa itu terhijab, mengawang-awang, naik tidak, turun tidak, hatta yusalli ala Muhammadin, ditolak tidak, diterima tidak, hatta yusalli ala Muhammadin, terkecuali disertakan dengan salawat dulu. Makanya salawat itu pembuka rahmat Allah. Rasulullah itu pembuka rahmat Allah, bukan main Rasulullah. Maka setiap orang yang memuji kepada Rasulullah, di dalam syair itu dilantunkan, tidak akan menimpa suatu kesusahan baginya. Ada ditimpa oleh kesusahan. 6 orang suka memuji Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Kullu madahin li Taha abadan laysa yudam. Kullu madahin li Taha abadan laysa yudam. Qad habahu Allahu jahan fasama'a ala maqam. Kullu maddahin li Taha, setiap orang yang memuji Rasulullah, nama Rasulullah salah satu di antara nama Rasulullah Taha, ada kesamaan dengan nama Tuhan, nama Rasulullah. Abadan salawasan laisa yudam, tidak akan menimpa kepada orang yang suka berselawat kepada Rasulullah suatu kesusahan. Salawasan kita. Apalagi malam Jumat ini kita bersalawat, begini ya. Rasulullah menyuruh kepada kita untuk malam Jumat lebih banyak memperbanyak salawat. Ujar Rasulullah pada sahabat, setiap malam Jumat sisihkan waktumu untuk banyak bersalawat kepadaku. Aku tidak minta kepadamu di waktu yang lain. Aku minta kepadamu perbanyak, kata Rasulullah, hai umatku, perbanyak bersalawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Aktsiru minas salati alayya fi kulli yaumil jum'ah wa lailataha. Fa inna salatakum tablughuni min haitsu kuntum. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak oleh kalian semua untuk bersalawat kepadaku pada malam Jumat. Ya, tiap hari pada malam Jumat khususnya atau hari Jumatnya. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatmu pada malam Jumat dan hari Jumat, termasuk pada khususnya pada malam Jumat malam ini, itu cepat sampainya selawatmu kepadaku, kata Rasulullah. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Jangan sampai kita menjalin hubungan kepada Rasulullah pada hari kiamat saja. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang selalu berpikir mendapatkan kenikmatan yang banyak, dia mau menjalin hubungan dengan Rasulullah bukan hari kiamat saja, tapi mulai sekarang, mulai wahini. Bepatuhan lawan Rasulullah itu mulai wahini, jangan kain aja. Berkenalan dengan Rasulullah mulai hidup. Jalin hubungan dengan Rasulullah, dekati Rasulullah dari sekarang. Insya Allah pada hari kiamat nanti kita dekat dengan Rasulullah. Siapa yang paling banyak, kata Rasulullah, berselawat kepadaku, ialah yang paling dekat kepadaku, kata Rasulullah. Selawat itu mana aja? Bersayyidina ada lah. Yang bagus itu sayyidina, bang, itu ada. Walaupun ada orang mengatakan, wah itu mah ada-ada aja. Jangan katuju mandangarin, nah orang suka memprotes.
Yalah, membuang waktu melayani bubuhannya itu malah membuang waktu. Jangankan masalah kita selawat di Indonesia, mengadakan maulid nih aja nah, mengadakan maulid nih aja. Ada nang kadang-kadang tuh dipadahakannya perkara mah ada. Yalah, jadi apa pemaulidan? Jika itu bagus, saya Rasulullah berdahulu menggawinya maulidnya. Sahabat menggawi, itu alasan mereka pamandiran bubuhan itu kayak itu. Yalah, jikalau itu bagus, wah. Misalnya Rasulullah berdahulu ada yang berbicara seperti itu dalam pandiran kayak itu. Coba lihat di hukumnya mengadakan maulidnya apa? Wajib kah, sunat kah? Kalau perkara yang wajib nih, saya Rasulullah lebih duluan mengerjakan, sahabat lebih duluan mengerjakan. Berhubung hukumnya sunat aja boleh menggawi, boleh ada. Nah, kita mengadakan ini bentuk terima kasih kita, belas jasa dengan Rasulullah. Ini pun belum banyak lagi. Alam semesta dijadikan Allah sebab Rasulullah. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita sebab Rasulullah. Fasilitas yang sebagainya, apapun pangkat dan jabatan diberikan Allah kepada kita, sebabnya dulu sebab Rasulullah itu. Allah tidak akan memberikan semua itu kepada kita tanpa ada sebabnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kita belas jasa, gembira kita nampakkan kegembiraan kita. Apa-apa yang diberikan Allah sebab Rasulullah, bentuk kita gembira, ya dengan cara ini kita merayakannya. Jadi guru setelah ulun buka, kenapa jadi mutalaah? Membawa ke dalam kitab tafsir Khazin, di dalam kitab Sawi, di sana, di dalam kitab Marahil Labid, tafsir ada dia terdapat di surah Al-Ahqaf. Ada kesamaan kata-kata mereka yang mengada ayat yang memadahkan bahwa maulid ini sesuatu pekerjaan yang kada bagus. Ada kemiripan kata-kata mereka itu seperti kata-kata orang Yahudi dulu Madinah. Kan Yahudi itu ada di Madinah, di Makkah ada, di Madinah ada. Kawan-kawan apalah, kawan kelompok Khaybar, ya kan, bukan Yahudi itu. Jadi surah Al-Ahqaf itu ayat 11 mulai. Orang-orang yang kada beriman berkata bagi orang yang mukmin, wa qala alladziina kafaru lil mu'minin wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Oh, jago ini kau dasar gini diskusi. Jikalau kata orang kafir, berkata mereka itu orang, waqalal ladzina kafaru lil ladzina amanu, telah berkata orang-orang yang kafir bagi orang-orang yang beriman, law kana khairan ma sabaquna ilaih. Jikalau perkara ini Al-Qur'an yang dibawa Muhammad nih bagus, niscaya orang dahulu udah dapat. Oh, itu sama nih. Sama kata-katanya, jikalau maulid bagus, udah terdahulu orang menggali. Nah, sama kata ada bidatan. Sekali menciplak pandiran orang Yahudi bahari juga sekalinya. Ada apa pemaulidan itu aja. Manfaat maulidnya satu, nang dahulu kada betamuan silaturahmi. Iyalah. Maka bilanya kita tuh katujuh pian lah. Betamuan nang kayak ini dengan acara suatu kebaikan panjang umur kada mau mati. Ya Allah, ini bertemuan mati. Makanya salah satu amalia supaya panjang umur, perbanyak menjalin tali silaturahmi. Yalah, bukan hablum minallah aja, tapi hablum minan nasnya jadiin juga. Coba bila menjalin hubungan dengan manusia, jauhkan daripada sifat pahirian, paanggapan, penyinggungan. Hilangkan itu rami itu. Namun bertamu kita semua tersinggung, semua panggap. Maka bilanya orang penyinggungan panggapan, bilanya panggapan pahirian, nah mestinya kawannya itu. Maka salah satu di antara tanda hati itu mati, kada senang melihat orang berbahagia, senang melihat orang susah, itu bertanda hati itu mati. Hati manusia terbagi kepada kita. Ada yang dinamakan qalbun mayyit, yang kedua qalbun marid,
Yang ketiga qalbun salim. Ada manusia itu punya hati yang namanya qalbun mayyit. Maka tak tahu dia apa be. Dia sadrum banyak buruk diminum makan namanya tatapnya mah ada tujuh tahun kebaikan. Mati hati. Hati ini mati. Tanda hati mati ialah tidak bisa menerima kebenaran agama dari orang lain. Maka kata Rasulullah sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 macam kata Rasul yang bisa menggugurkan nilai ibadah yang pernah kita lakukan. Karena jadi apa-apa ibadah. Salah satunya istighalu bi'ayubil khalqi. Kita sibuk dengan permasalahan orang lain, sibuk mengitihi kekurangan orang. Mau urusi orangnya, urusan sulam udah selesai lagi. Melihat orang pina ibadah nang pina anu disamet dia. Padahal perkara ria itu orang lain kena tahu kalau kada si pelaku. Ayo ulun beribadah, mau ria, mau kada, itu pian kita menilai. Ria itu ulun nang kita tahunya. Karena ria itu barang di dalam, barang di luar. Yalah, makanya belinya barang nang di dalam itu jangan tapi hendak ditampayakan memberi supan. Jimawarai, nangit akan tuh. Barang di dalam itu jangan tapi hendak ditampayakan memberi supan. Imunnya bungas sekarang di dalamnya usia. Iyalah. Allahu Akbar kabira. Yang kedua qiswatul qalbi, keras hati kata Rasulullah yang menyebabkan nilai ibadah hancur. Keras hati itu bukan suara nyaring kan? Nah keras hati itu kan bisa menerima apa? Ilmu agama. Apalagi hati-hati biar lah. Tuan guru itu lebih berbisa daripada binatang yang paling berbisa. Hati-hati. Kalau beliau menyampaikan nasihat kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, jangan selalu mempunis menyeluruh dengan tabiat dan apa yang disampaikannya. Contoh satu misal dari dulu Allah yarham. Malam ini bukan di bismillah dari haul guru bakri ialah Allah yarham. Contoh dulu guru Allah yarham guru bakri itu ada permasalahan kayu semalam ialah ada dulu, maka di sebelah itu ramai mengaji orang hibak. Begitu beliau dapat masalah, banyak orang-orang nang murid-murid sidin nang mengaji itu mundur keluar daripada murid sampai berkata, padahal pekerjaan sidin kan ada kesalahan lawan aturan agama, jujur aja. Tapi membenci guru itu kaliwatan yang mungkin itu menyebabkan keluar daripada Islam. Ini gara-gara pepandiran ada yang bicara, aku bahannya aja yang guru bakri itu kada pakai lagi, ada ngasih baca salah, biar Quran dan hadis bisa disampaikan kada pakai lagi, murtad orang tuh. Di mana murtadnya? Murtadnya membawa Quran dan hadis. Situ murtadnya. Jakanya nih, aku bahannya jujur aja lah. Lawan guru tunda kada sependapat, lawan tabiat sidinah. Tapi masalah Quran dan hadis yang bisa disampaikan, aku terima. Cuma aku kada sejalan lawan Sidin nang cara sidin berusaha itu aja kalau kada sejalan aku. Bukan seperti aku biar sidin tuh nang ceramah pada pakai lagi aku sidin tuh biar Quran dan hadis sidin sampaikan udah kan memakai itu bang. Nah maka bagian daripada rukun iman. Hati-hati tuh. Gara-gara lidah kita keluar daripada Islam, Islam. Hati-hati. Mana bunyinya tadi kantor kalah? Oh di atas ya ada. Allahu Akbar kabir. Dari kita badan selamatlah. Bangga bernabikan Rasulullah bukan main. Jangan berlepas kita daripada pengakuan Rasulullah kita sebagai umat. Sedangkan Nabi dan Rasul yang lain jangan jadi umat Rasulullah, kita nak berlepas. Rugi benar.
rugi. Yalah, rugi tadi Pak. Nabi Adam aja. Kita ini kita terdahulu masuk surga daripada Nabi Adam, Nabi Nuh. Yalah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris. Pokoknya seluruh nabi kita berdudi mereka itu. Kecuali kita dulu masuk habis tuh Rasulullah hajar gua hanya masuk. Padahal kita nabi dan rasul kan. Nabinya mulia, umatnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada di pintu surga itu ada surga ikam ada pantas dimasuki orang yang bakhil. Ya, kalau tulisannya itu tuh bakhil ilmu. Ada orang bakhil lah, ada yang bakhil harta. Ada yang bakhil. Yang dimaksud Rasulullah bakhil ketika orang bersalawat kepada aku, kata Rasulullah, dia tidak tahu menahu. Itulah orang yang bakhil, kata Rasulullah. Al-bakhil man shalla alayya inda man shalla alayya idza dzikrtu baina yadihi. Al-bakhil ya orang ketika orang berselawat kepada Rasulullah dia tidak tahu menahu. Itulah orang bakhil, kata Rasulullah. Malah Rasulullah SAW memberikan kabar yang sangat menyedihkan, sedih benar mendengar hadis itu. Ujar Rasulullah, la yara wajhi thalathata anfus. Ada 3 golongan hari kiamat nanti yang tidak bisa melihat akan mukaku. Jangankan berjumpa, melihat pun tidak bisa. Apabila orang tidak bisa melihat muka Rasulullah, berarti orang tidak bisa berjumpa. Orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang pertama, al-awwal aqul walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Setinggi apa juga pun pangkat seorang anak tidak bisa mengalahkan posisi orang tua yang namanya orang tua. Kalau orang tua pernah menjadi anak, tapi selaku anak belum tentu bisa merasakan sebagai orang tua. Makanya ridha Allah dan ridha Rasulullah itu terletak kepada ridha orang tua. Orang-orang dahulu jadi sampai bertitel wali itu sangat takzim lawan kuitan. Takzim lawan kuitan orang tua. Di dalam hadis ada idza tarakal 'abdu du'a li walidin fa innahu anhu yanqati' rizqa. Kata Rasulullah SAW, bilanya seorang anak ada bakti, kada mendoakan aja, bakti coba kada mendoakan. Kada menurutnya, tapi kada mendoakan itu pun fa innahu anhu yanqati' rizqa. Nah, terputus tali rahmat Allah taala dalam kehidupannya, usahanya ada berkah. Makanya Abah Guru menerapkan habis sembahyang Rabbi firli wali walidayya itu. Itu wafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbina shaghira. Doa seorang anak kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah berada di alam kubur, lebih bermanfaat bagi mereka daripada makanan yang dia kirim ke kuburan. Doa sangat diharapkan oleh mereka. Itulah doa anaklah nanti yang mengalir kepada orang tua yang sudah berada di alam kubur. Man taraka waladan salihah fahuwa yad'ulah. Seorang orang yang di dalam kubur akan mendapat kenikmatan yang besar, ialah salah satunya meninggalkan anak yang anak mendoakan kepada mereka di dalam kubur tadi dikiriminya. Kena mengalir itu. Apalagi anak ini boleh dikirakan kau mengajari orang pulang, ya Allah. Nya dapat, kuitanya dapat juga. Man 'allama 'ilman fa ajruha yajri ilaihi ma 'amila bih. Barang siapa yang melajari ilmu lawan orang, itu akan mengalir kinanya kepada inya kini dalam kubur selama ilmu itu ada di amal. Nah, orang tuanya si guru tadi bang dapat juga inya. Untung bisa anak bisa melajari Al-Qur'an, melajari hadis, melajari tauhid, fikih, tasawuf. Beruntung walaupun kada terkenal seperti orang lain, tapi selingkuh di pihak di kalangan keluarga itu pun termasuk beruntung pian bisa anak. Bisi keluarga ada anak-anak kemanakan barang
Kada anak kamanakan misalnya nih lah, misalnya dang sanak, ada dang sanak sapopo, kada sapopo, iya menantu barang, cucu barang, iyalah lain juga, lain. Kuratan rumah kami. Allahu Akbar kabira. Untung terima. Yang kedua kata Rasul, orang yang tidak bisa melihat mukaku pada hari kiamat nanti ialah watariku sunnati, orang yang benci atau meninggalkan akan sunnahku kata Rasul. Sunnah Rasulullah banyak, ialah banyak sunnah Rasulullah. Bukan sekedar mengakali wudu aja, biar tahajud aja, istighfar aja, sedekahnya banyak yang lain-lainnya. Cuman yang paling populer tahajud, sedekah, salat duha, wudu, istighfar, iyalah salat duha, kan itu tuh salah satunya yang populer gitu, yang belum dikenal sunnah Rasulullah. Apa tahajud itu disebut munyak awal 2 rakaat, munyak kadang awal bangun sembahyang, ibadah bangun tuh sembahyang, latih bangun barang dulu, dilatih bangun. Sayyidina Abdullah bin Umar dipuji oleh para sahabat, Oh bukan main Abdullah bin Umar itu bagus orangnya, penyedekah, kata santun dan orang adab kepada orang tua lebih tinggi. Bukan main Abdullah bin Umar itu dipuji oleh para sahabat. Pada ketika Rasulullah mendengar pujian sahabat itu kepada Abdullah bin Umar, Rasulullah langsung ada reaksi berkata, seandainya kata Rasulullah Abdullah bin Umar itu memang aku akui dia orang bagus, tapi dia tidak termasuk orang yang bagus kalau belum pernah lagi melaksanakan qiyamul lail. Itu karena derajat diangkat Allah Ta'ala kita dengan sebab qiyamul lail. 2 rakaat barang jam 4 tuh masih masuk. Tapi qiyamul lail ini bukan dicita-citakan dulu. Udah harapin enggak kami? Iya dah. Qiyamul lail itu lebih bagus daripada salat duha. Kalau salat duha kita mudah menggawinya. Iya dah, kadang-kadang orang ada yang tahu kita ngerjakan itu. Tapi kalau tahajud siapa yang tahu? Orang tidur, kita bangun. Dan sholat tahajud adalah salah satu daripada ibadah yang menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tempat yang mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail kata Allah fatahajjad, sebahagian daripada malam bertahajudlah kalian sebagai tambahan amal ibadah sunat. Asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda, pasti Tuhanmu akan mengangkat derajatmu kepada derajat yang mulia. Makanya Junaid al-Baghdadi itu pada ketika meninggal ada nama mimpi. Sidin duduk di singgasana nyaman benar. Jadi kan orang nama mimpi tadi guru dua nyaman, pian guru pian orang alim bang. Jadi banyak dapat nikmat nangka ini. 1 hari setelah Junaid al-Baghdadi meninggal dikuburkan, seorang ulama sufi malamnya ada yang bermimpi. Nang bermimpi ini mungkin derajatnya ya para wali juga. Jadi ini orang bermimpi ini pada nyaman, pian guru diberikan Allah Ta'ala nikmat nang banyak nang ini, pian orang alim bang, pian ahli ini dikenal masyarakat, ibarat peribahasa ilmu alat ahli Al-Quran usul fikih, usul fikih dan fikihnya, usul tafsir dan tafsirnya, Al-Qurannya nyata pian pantas wajar pian mendapatkan kebaikan dari Allah karena pian orang yang dilebihkan Tuhan. Junaid al-Baghdadi menjawab di dalam mimpi kepada seorang wali tadi, engkau keliru bahwa nilai aku dapat nikmat dengan sebab aku dikenal oleh masyarakat ahli di bidang agama. Semuanya kata Junaid al-Baghdadi
Itu tidak ada bermanfaat bagiku sekarang ini. Yang bermanfaat kepadaku pada saat ini gara-gara sholat malam 2 rakaat. 2 rakaat ya. Ini. Allahu Akbar. Banyak sunnah Rasul, banyak lagi. Dan singkat. 3 golongan kata Rasul di akhirat nanti orang ini tidak bisa melihat mukaku. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, orang yang benci dengan sunnahku. Yang kedua, yang ketiga kata Rasul, wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayya. Pada ketika orang lain kata Rasulullah menyebut akan namaku, dia sedikit pun tidak bersalawat kepadaku, sedangkan orang yang bersalawat menyebut namaku di sampingnya, dia tidak menyahut. Itulah orang nanti kata Rasulullah tidak pantas melihat mukaku nanti. Jadi pada ketika kita mendengar nama Rasulullah, jangan kena bersalawat. Itu menjadi penyebab kita jauh daripada Rasulullah. Yalah, jauh daripada Rasul. Dan kita pada nih bisa melihat muka Rasulullah yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain semuanya bersimpuh di hadapan Rasulullah, minta bantu masuk ke surga. Sedangkan Rasulullah menjanjikan, aku tidak akan masuk surga terkecuali umatku lebih dulu masuk, baru aku. Nah, di sini para nabi dan rasul kenapa tidak berani masuk surga berdahulu? Karena Rasulullah kadang masuk berdahulu. Rasulullah mendahulukan umatnya. Umat Rasulullah SAW lebih dilebihkan oleh Allah daripada nabi dan rasul yang lain. Jangankan itu mukjizat aja kan banyak Rasulullah dilebihkan. Kalau Nabi Isa itu mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa, ya fulan bin fulan qum bi idznillah, hai fulan bangun dengan izin Allah, itu kata Nabi Isa. Tapi kalau Rasulullah bukan seperti itu cara Rasulullah. Rasulullah kasih salam kepada orang ahli kubur menjawab. Itu melebihi mukjizat daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, itu mukjizat yang besar diberikan Allah kepada Nabi Isa. Tapi kalau Rasulullah apa? Mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, raddal ainil qatadah ila makaniha. Mengembalikan mata Qatadah yang jatuh tercungkil karena ujung pedang musuh ketika perang yang dibawa oleh Sayyidina Umar ke hadapan Rasulullah, dikembalikan Rasulullah ke tempat asal mata Qatadah. Itu mukjizat yang paling besar. Pada suatu ketika Rasulullah perang, lembaga Quraisy serta Rasulullah, sahabat yang lain, termasuk seorang sahabat yang bernama Qatadah. Kemudian asik-asiknya berkecamuk perang, Sayyidina Umar di samping Qatadah ikut juga. Habis itu ujung pedang musuh itu terkena mata Qatadah, jatuh ke tanah, diambil oleh Sayyidina Umar. Ini mata Qatadah nih. Diambil oleh Sayyidina Umar, dibawa ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, hadzal ainil Qatadah. Ya Rasulullah, inilah mata Qatadah. Ainil Qatadah, kata Rasulullah. Hunak ya Rasulullah. Mana Qatadahnya? Panggil ke Rasulullah, katanya bawa ke sini. Maka bola mata gugur karena pada musuh. Asiknya Qatadah karena lillahi ta'ala kada merasa. Nah, mata gugur. Dipanggil Qatadah itu di Rasulullah dia. Rasul bertanya, ya Qatadah, engkau adakah merasa salah satu di antara anggota tubuh engkau tidak ada? Ya Rasulullah, rasanya lengkap aja ya Rasulullah. Karena dia nak. Jadi ya Rasulullah, alhamdulillah ada nang orang mata kasih biji menjapai Qatadah kamu ke mata. Kada ada sebelah. Ya Rasulullah, satu biji mata ulun kada ada. Ya Rasulullah, hadal ainu. Ini matamu. Ini mata ikam. Lalu ya Rasulullah sini diambil diletakkan Rasulullah ke mata Qatadah asal, raddal ainil Qatadah ila makaniha. Rasulullah sanggup diberikan Allah mengembalikan mata Qatadah ke tempat asalnya. Seperti malah kata Qatadah, mataku itu memandang lain sebelah cahayanya, lebih terang, lebih jelas mata yang baru daripada mata yang lama. Ya kita bisa itu zaman benar nih. Sehingga musuh yang di sebelah gunung itu bisa dilihat Qatadah berapa jumlah mereka pada tahap gunung.
Ya Rasulullah, jumlah mereka masih banyak ya Rasulullah. Enggak diberikan tadi. Namunnya kita bisa anu giring tangga nang itu, sakit banget aku bapak kita. Iyalah. Gue bisukan. Balah dimawar lah malam tadi. Ya dimawar apa kenapa ya? Anda ingin tahu di mana nyawa tamu? Anda melihat? Jangan bisa giring tangga nang itu, bisa mata pak ada bapak kita. Ini sadar saya kata adanya ya Allah, Pak. Allahu Akbar kabira. Dan kita dipandang Rasulullah mulai di dunia ini sampai akhirat. Kita aja lagi menghadap peparang, ya jadi orang yang paling dekat, yang paling parah kata Rasulullah kepada aku ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Apalagi malam Jumat ini, perbanyak salawat. Apalagi bin berselawat sehari atau semalaman 1000, Allah kada mematikan ya Rasulullah kecuali kan melihat nikmat surga dulu. Biasakan selawat, maka selawat itu di depan tangan. Di depan tangan. Jalurnya cepat banget sampai. Amun nang lain bisa kada bernilai punya ria. Selawat ini ria kah apa kah? Ketabulan orang kah? Tetap bernilai. Ini hebatnya selawat dalam Rasulullah. Allahu Akbar kabira. Dan salam kita beratanlah. Yang jelas senangkan hati bernabikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah tali silaturahmi sebagaimana Rasulullah menganjurkan. Jangan sampai ada mengadakan permusuhan di antara kita umat Islam. Apabila kita saling musuh-musuhan, orang agama lain suka melihat kita pecah belah. Memang salah satu di antara doa Rasulullah yang kali dikabulkan oleh Allah, Rasulullah memohon di masjid ijabah, ialah ya Allah ya Rabbi, kumpulkan ya Allah umatku. Itu yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau matikan ya Allah umat ulun tinggalan seperti umat Abindo. Dijawab oleh Allah, ya Allah yang kau matikan umatku mati terbakar. Dijawab oleh Allah. Permintaan Rasulullah, ada satu permintaan Rasulullah kepada Allah Ta'ala tidak dijawab oleh Allah. Apa permintaan Rasulullah? Ya Allah ya Rabbi, kumpulkan satukan umatku ya Allah. Itulah yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sedina Habib Ali sahib Muslim Tenturan berkata, ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasy syamli ma tafarraq. Ya Allah, Habib Ali memohon, ya Allah ya Rabb, salli ala Muhammad, cucurkan rahmatmu kepada kekasih Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Wajma' minasy syamli ma tafarraq. Habib Ali bertawassul dengan nama Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan umat Nabi Muhammad yang cerai-berai ini. Wajma' minasy syamli ma tafarraq. Tapi apa? Rasulullah jadi belakang itu maksudnya hati manusia ialah. Dan kita berdan hati kita satu sama-sama memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas orang yang berselawat itulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling banyak berselawat itulah orang yang paling dekat. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selawat. Ujar Rasulullah menyahandak ikam ya Rasulullah para lawan aku di akhirat ada selawat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhul maq'ada muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Itu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah pada sahabat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarrab 'indaka yaumal qiyamah. Kalau salawat Abdullah bin Abbas yang diajarkan Rasulullah, bilanya orang mengamalkan ini kata Rasulullah, bilanya meninggal aku ikut serta maslahatkannya. Malam Jumat jadi baca itu 7 kali berulang-ulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 7 kali itu. Bila kita meninggal kita Rasulullah berjanji datang untuk maslahatkan. Malah mengantar kubur lagi. Banyak salawatnya. Malah ada lagi salawat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang membaca ini sebelum tenggelam matahari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang mengantarkannya ikut ke kubur. Ketika dia meninggal aku berpikir kata Nabi kata Rasulullah.
Berhasil membaca ini 10 asyarah marrah, 10 kali. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah, waghfir li ya dhal ula fi hadhihi al-ashiyah. Asyarah marrah ba'da al-asr qabla al-maghrib. 10 kali aja. Itu termasuk salawat yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang selalu rajin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya peringatan kita ini. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran yang banyak kepada kita dengan sebab kita ingat dan cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kesalahan yang khilafan, dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.